Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama kitab Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal. Jadi yakin dan tawakal itu merupakan bagian daripada inti daripada keimanan seseorang. Jadi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah kan itu kan, bahwa semuanya itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menentukan takdir kita kan itu kan, takdir yang terbaik untuk kita gitu. Maka apa yang perlu kita takutkan? Maka kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi meskipun ya banyak sekali menghadang kita, misalkan rintangan, gangguan, cobaan kan itu kan. Nah, begitupun para nabi kan itu. Itulah para nabi pun itu mereka menghadapi banyak rintangan ya. Bahkan mereka itu para nabi, beliau itu para nabi, mereka orang-orang yang paling berat ujiannya kan gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan manusia yang lain, maka para nabi itu adalah manusia yang paling berat ujiannya. Kemudian di bawahnya yang mungkin para sahabat nabi kan gitu kan, di bawahnya lagi para ulama. Kemudian jadi semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia akan ibarat semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpa gitu, maka itu akan semakin kencang kan itu kan, karena akarnya semakin kokoh kan gitu. Maka akar daripada keimanan ketika dia sudah menghujam di hati seseorang kan gitu kan, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah kan itu kan, yang berhak diimani kan itu kan, kita berdoa kepadanya, maka cobaan itu akan kita diuji gitu kan. Dan memang dalam Al-Quran disebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia itu akan dibiarkan saja setelah dia berkata kami beriman gitu kan. Wa hum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan diuji, kata Allah. Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena kenapa? Ya pasti akan diuji kan gitu. Namanya manusia hidup, manusia yang bersyahadat, dia bersaksi bahwa dia beriman kepada Allah, ya pasti akan diuji. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah imannya itu sungguh-sungguh atau iman yang palsu kan gitu kan. Maka akan diuji. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lulus ujian tersebut sehingga kita mati di dalam keadaan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin dan tawakal itu merupakan inti daripada keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang ayat-ayat dan ayat-ayat tawakal gitu ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Jadi ini Allah menceritakan bagaimana ketika orang-orang mukmin itu dalam kondisi peperangan, perang Ahzab gitu ya. Jadi betapa saat itu ujian umat Islam sangat benar-benar berat kan gitu kan. Mungkin teman-teman bisa merujuk bagaimana kisah perang Ahzab. Dan melihat bagaimana musuh-musuh yang mereka ingin menghancurkan Islam. Jadi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, ya mereka juga kesusahan gitu kan, susah, mereka harus membuat senjata, mereka harus rela untuk yang mengorbankan jiwa harta mereka kan itu kan, rela mati untuk iblis dan setan kan itu kan. Jadi maka kita yang memiliki Allah, maka seharusnya kita lebih semangat kan itu kan, kita lebih semangat kita lebih daripada mereka, karena mereka itu tidak memiliki harapan di akhirat kan itu. Sementara kita, kata Al-Quran, innahum ya'lamun, mereka itu merasakan kesakitan, sakit, susah, kepayahan ya kan. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian ini juga merasakan sakit, banyak orang meninggal, banyak orang yang mati syahid. Tapi apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah itu, kalian ini orang-orang beriman kepada Allah berharap apa-apa yang tidak mereka harapkan. Jadi kita ini berharap surga, berharap ridha Allah gitu kan, berharap syafaat dari Rasulullah. Maka itulah yang membedakan kita. Kalau perangnya sama secara fisik, ya ditembak juga keluar darah, mati
sama secara fisik, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu apa? Harapan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini falamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika orang-orang mukmin itu melihat ahzab, ya kan? Melihat ahzab ini kalau tidak salah parit atau mungkin pasukan lah kira-kira gitu. Jadi mereka dalam kondisi peperangan. Kemudian apa mereka berkata? Qalu hadza ma wa'adana Allah. Inilah apa-apa yang dijanjikan Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan maha benar Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan itu semua ujian yang berat. Ketika melihat musuh-musuh yang sangat hebat, dahsyat gitu, mungkin di depan mereka sangat banyak yang tidak sebanding dengan orang Islam, maka mereka itu justru semakin yakin dengan janji Allah dan Rasulullah bahwa mereka itu akan dijaga, akan dimenangkan kan itu. Asal mereka itu bersungguh-sungguh, yang mempersiapkan latihan, ya kemudian mereka sudah mempersiapkan tentunya para sahabat itu juga latihan perang, latihan gulat, latihan memanah, pokoknya ikhtiar duniawi, ikhtiar apa ya, duniawi mereka ini apa namanya, mereka sungguh-sungguh profesional gitu kan. Maka ya Allah menangkan mereka. Wa ma zadahum illa imanan. Dan itu ujian yang berat itu justru bukan membuat mereka apa ya, takut kemudian ketir-ketir gitu menghadapi musuh, enggak. Justru mereka itu semakin bertambah imannya dan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ma zadahum ibtila, apa-apa yang tambah kepada mereka berupa ujian, jadi ujian-ujian yang bertambah kepada mereka, semakin berat ujiannya, itu akan menambah illa tasdiqan biwa'dillah, kecuali semakin bertambah keyakinannya dengan janji Allah, dengan apa ya, jaminan Allah bahwa mereka itu akan dimenangkan dan mereka itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ini tentang ayat yang lain, bagaimana kisah Rasulullah juga ketika perang, ya kan. Alladzina qala lahumun nas, ketika manusia berkata kepada mereka, ya kan, qala lahumun nas, manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u, sesungguhnya manusia telah, mereka berangkat, ya kan, orang-orang kafir itu mereka berangkat, mereka berkumpul untuk menyerang kita, ya kan. Mereka itu hendak menyerang kita kan, itu kan, umat Islam, mereka itu berkumpul untuk menyerang kita. Terus apa kata 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 mereka, fakhshawhum, takutlah kepada mereka, ayo kita pulang aja, nggak usah perang, ngapain perang dengan mereka, akan kita memerangi mereka gitu kan. Ini orang sifat orang-orang pecundang, mereka itu tidak mau berperang, mereka takut kan itu kan. Bagaimana kalau seandainya dulu para pejuang bangsa kita melawan penjajah, mereka kalau misalkan mendengarkan orang-orang yang apa ya, yang menjadi provokator, yang jadi antek-antek Belanda misalkan, ya kita nggak akan merdeka kan, seperti itu ya. Jadi ketika mereka ditakut-takuti, ya disuruh takut, disuruh pulang aja, nggak usah perang. Apa kata mereka yang para sahabat yang kuat imannya gitu kan. Jadi ini adalah ayat-ayat pujian bagi para sahabat. Fazadahum imana, mereka itu justru bertambah imannya gitu kan. Jadi ketika berperang itu dulu di masa Rasulullah itu nggak semuanya mereka para sahabat yang kuat imannya. Mereka justru banyak juga di dalamnya yang disusupi orang-orang Yahudi, orang-orang, karena orang Yahudi juga hidup di Madinah. Kemudian orang-orang munafik kan gitu kan. Nah, tapi justru mereka yang menggembos itu justru menambah keimanan para sahabat yang ini, yang mereka benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW, kuat imannya kan gitu kan. Kemudian apa kata mereka? Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian berkata, cukuplah Allah, ya kan, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil. Dan Allah adalah sebaik-baik ini manusia untuk berserah diri, bertawakal kepadanya. Al-wakil, ya. Jadi, mereka itu sudah mewakilkan, artinya bertawakal kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah yakin dengan Allah. Cukuplah Allah kan itu yang menolong kita. Kemudian apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kemudian mereka itu ya mendapatkan apa namanya? Nikmat-nikmat dari Allah, wa fadl, dan keutamaan. Lam yamsashum su, mereka itu tidak ditimpa keburukan, wattaba'u ridwanallah, dan mereka itu
telah benar-benar berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Ini apa namanya? Pujian Allah kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka itu berjuang ya, berkorban harta, jiwa ya, bahkan jiwa mereka. Jadi bukan hanya berjuang harta, jadi perjuangan kita kepada Islam itu tidak sebanding dengan sahabat dulu. Para sahabat itu membela agama ya dengan jiwa mereka gitu. Karena mereka itu dipaksa untuk meninggalkan Islam, dipaksa untuk murtad ya kan. Ya, orang-orang yang memaksa itu ingin menghancurkan Islam ya, jadi perang ya kan gitu. Perang itu memang harus gitu kan. Bahkan ya di mana-mana orang-orang kafir pun ketika ingin menjajah, ingin menghancurkan ya mereka perang kan gitu. Kalau yang sekarang mungkin analoginya mungkin di negara Afghanistan gitu ya. Jadi tentara-tentara Amerika datang ke sana ingin menjajah, ya tentara Taliban itu mereka melawan mereka gitu kan. Dan itu pernah disampaikan oleh Yusuf Kala. Jadi orang-orang Indonesia kan ada yang menyalahkan Taliban. Ini nanti akan timbul banyak sekali orang-orang yang apa namanya jihadis-jihadis itu menjadi angin segar bagi jihadis. Mungkin iya saja gitu ya. Tapi sebenarnya kata Buya, kata JK itu, Pak JK Yusuf Kala, kalian ini kalau seandainya itu terjadi dengan bangsa kita gimana? Jadi ada ratusan ribu tentara Amerika gitu ya, ratusan tentara Amerika ya, saya nggak tahu berapa jumlahnya, yang mereka datang ke negara Afghanistan, kemudian mereka ingin menjajahnya. Gitu. Apa kalian akan diam saja kan itu? Nah mereka itu seperti itu kan itu. Hanya ketika diperangi Allah berikan kemenangan. Kan, gitu. Dan tidak sedikit dari tentara itu juga ada yang makan mereka itu masuk Islam kan gitu. Nah, itu berarti jalan hidayah. Kemudian yamdahullahu ta'ala al-mu'minina alladhina istajabu lillahi wa rasulih. Allah itu memuji al-mu'minina kepada orang-orang mukmin, alladzina istajabu yang mereka itu menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Istajabullah wa rasulih wa rasul bi anna takhwifan nas. Meskipun di situ ada orang-orang yang menakut-nakuti orang-orang mukmin gitu kan. Lahum zadahum tasdiqan wa yaqinan wa quwwah. Justru itu menambah mereka keyakinan dan keimanan mereka semakin kuat gitu. Kemudian mereka berkata, hasbunallah ay kafinallah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil al muwakkalu ilaihi umur. Jadi tempat berserah diri ya, menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada siapa? 'Alal hayy, kepada zat yang senantiasa hidup. Alladzi la yamut, dan tidak akan pernah mati. Jadi manusia ini sekuat apapun, ya dia kalau mati sudah tidak punya daya, tidak punya apa-apa, dia tidak bisa apa-apa gitu. Bahkan dia untuk ke kuburan saja dia harus diantarkan sama orang-orang kan seperti itu. Jadi itulah yang yang nanti yang membedakan antara Allah dengan selain Allah daripada makhluk-makhluknya adalah kematian. Dan itu. Bayangkan sehebat apapun, misalkan dulu ada banyak raja-raja ya, Namrud, ada Fir'aun, ada sekarang presiden mungkin Obama atau siapa gitu kan, atau siapapun yang berbuat kezaliman di muka bumi ya, maka mereka ya tidak selamanya berkuasa dan juga mereka akan mati kan gitu. Misalkan seperti itu. Jadi intinya kita bertawakal berserah diri kepada zat yang tidak pernah mati dan senantiasa hidup. Jangan kita malah menyerahkan urusan kita kepada manusia yang dia itu bisa berkhianat, bisa penuh dengan kepentingan dan lain sebagainya. Kita bekerja sama boleh kan itu, tapi tetap kita harus bertawakal dengan Allah. Tapi kita juga melihat ini ada ilmunya tersendiri gitu untuk menilai seseorang apakah dia jujur atau tidak. Oke, next. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini tentang ayat-ayat. Kemudian ayat tentang tawakal ya. Hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi ciri-ciri orang beriman, imannya kuat adalah tawakal. Kemudian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu hendak berazam, memiliki tekad keinginan yang kuat ya kan. Jadi sejak kita punya keinginan sesuatu itu sudah bertawakal. Kita serahkan ya Allah. Misalkan
Ya Allah, saya punya cita-cita, saya pengen kuliah S3 misalkan, atau saya pengen pengen punya karir ini begini-begini. Nah, sejak saat itu, tapi aku pasrahkan kepadamu. Jadi kita sudah bertawakal sejak saat itu pula kan itu kan. Jadi sejak kita masih punya azam, punya keinginan kuat kan itu kan. Punya cita-cita itu sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini dalam surat At-Talaq ayat 3. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini ciri-ciri orang beriman kata Allah itu. Orang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut kepada Allah, karena takwanya kepada Allah, karena keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Jadi ciri beriman itu pertama, jika disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Bergetar hatinya jika disebut Allah. Jika dibacakan ayat Al-Quran, tambah imannya. Dan yang terakhir adalah bertawakal. Ingat, jadi kita harus mengukur apakah iman kita sudah benar, sudah kuat. Nah, ukurannya adalah ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian, Qala Umair bin Hubaib. Ini ada satu pertanyaan dari Umair bin Hubaib. Bin Habib atau Hubaib ini. Ya, kira-kira gitu ya. Inna lil imani ziyadatun wa nuqsan. Sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya, kalau dalam bahasa yang lain itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu berkurang dan bertambah. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang keiman itu karena sebab kemaksiatan. Kalau kita lagi zikir, lagi sholat, bertambah iman kita kan itu. Jadi orang sesibuk apapun, maka kita tidak boleh melupakan yang namanya sholat, zikir kepada Allah kan itu kan. Karena itu ibarat baterai itu dicas gitu kan. Jadi saya pernah lihat itu video seperti itu. Jadi orang yang tidak sholat itu ya dia ini gitu. Jadi hidupnya itu nggak tenang, susah gitu. Maka itu ibarat ini charger gitu. Jadi kalau baterai kita lagi lemah, lagi low bat gitu ya, maka sholat itu menjadi penguat kan itu kan. Jadi seperti itu. Jadi begitulah keimanan. Keimanan itu ketika kita mengingat Allah, idza dzakarna Allah azza wa jalla hamadnahu fadzalika ziyadah. Jika kita mengingat Allah, ya kita sholat, kita ibadah, maka itu adalah bertambahnya iman. Wa idza sahawna wa ghafalna fadzalika nuqsanu. Jika kita lupa kepada Allah, lalai daripada kewajiban kepada Allah, maka iman kita berkurang. Nah, jadi seperti itu. Tentang keimanan. Kemudian muridatil umam. Nah, ini ada sebuah hadis bahwasanya kata Rasulullah itu muridat alayyal umam. Jadi di akhirat itu Nabi itu bercerita tentang di akhirat. Jadi apa yang akan terjadi di akhirat itu Allah sudah Maha mengetahui kan. Jadi ada sebagian yang sudah dibocorkan. Allah itu, ilmu Allah itu kan tidak tidak lekang oleh waktu. Sebelumnya, yang sedang terjadi, yang akan terjadi itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa luasnya ilmu Allah. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka diwahyukan. Nah, salah satu wahyunya adalah ini, cerita tentang bagaimana kondisi di hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Uridat alayyal umam. Ditampakkan kepadaku beberapa umat kan itu kan. Fara'aitun nabiyyu ma'ahu ar-rahait. Aku melihat ada nabi yang umatnya ada sedikit beberapa orang yang yang menjadi pengikutnya. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ada yang nabi itu dia hanya memiliki pengikut 1 orang atau 2 orang gitu. Sangat sedikit sekali, 1 sampai 2 orang gitu. Jadi sangat sedikit sekali.
wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang dia itu tidak memiliki pengikut sama sekali. Jadi semua orang yang diajak kepada Islam itu tidak mau mendengarkannya, tidak mau mengikutinya gitu kan. Jadi dia tidak punya pengikut sama sekali. Ya yang rugi umatnya kan itu kan. Kenapa dia tidak mau ikut gitu. Kemudian idz rufi'a li sawadun azim. Kemudian ditampakkan kepadaku sekumpulan manusia yang sangat banyak sekali. Fadzanantu annahum ummati. Aku mengira itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaum. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya dan umatnya. Walakin inzur ilal ufuk. Lihatlah kepada ufuk itu, ya, kepada penjuru. Nah, di akhirat gitu ya, ada penjuru, ya, mungkin penjuru mana gitu. Fanazara fa idza sawadun azim. Kemudian ada sekelompok umat yang sangat banyak sekali gitu kan. Faqila li unzur ilal ufukil ukhra. Kemudian lihat lagi ke sebelahnya lagi, ke ufuk sebelahnya gitu kan. Mungkin kalau apa namanya? barat timur gitu ya. Nah, kemudian fa idza sawadun azim, dan itu juga banyak sekali umat yang sangat banyak sekali. Faqila li hadza ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dan setiap satu dari mereka itu, ya kan? Dan mereka itu bersama dengan sab'una alfan. Ya, mereka itu bersama dengan sab'una alfan. Sab'un itu berarti 70. Alfan ribu, 70.000. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Mereka itu akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi itu umat yang terbaik gitu ya. Jadi mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tidak diazab oleh Allah. Summa nahada fadakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah itu bangkit dan pulang ke rumahnya. Kemudian manusia itu ini bercerita, berbisik-bisik, ini siapa ya kira-kira ya yang mereka itu masuk surga tanpa hisab gitu. Apakah mereka jangan-jangan mereka itu adalah para sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam ya, sekelas Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman gitu kan, Sayyidina Umar, mungkin itu ya mereka gitu kan. Kira-kira begitu. Ini mereka oh jangan-jangan orang ini, jangan-jangan orang ini, jangan-jangan seterusnya, jangan-jangan mereka para nabi seterusnya gitu. Jadi mereka itu ini masih ini bingung gitu. Kemudian Nabi mendengar, "Malladzi takhuduna fi?" kata Rasulullah. Apa yang membuat kalian ini dibicarakan tadi? Apa yang kalian bicarakan tadi? Kok ramai kayaknya. Fa akhbaru, kemudian diceritakan. Faqala, maka kata Rasulullah, humul ladzina la yarkun. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab. Mereka itu tidak meruqyah, wala yastarkun, juga tidak minta untuk meruqyah. Kemudian yang kedua siapa lagi? Wala yatatayyarun. Mereka tidak tidak mengundi nasib, tidak, dulu itu namanya tatoyur. Jadi pakai tanda-tanda, oh ini hari naas, ini hari sial, ini ada burung, ini burungnya kok kayak ini kayaknya kalau ada burung ini tandanya begini, misalkan gitu ya. Ya banyak sekali, bukan hanya burung, banyak hal. Misalkan kita pakai tanda-tanda apa gitu ya. Nah, itu namanya tatoyur juga gitu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka tidak meruqyah, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak mengundi nasib. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sempat dibahas ya di grup tentang bagaimana hukum meruqyah dan minta diruqyah, gitu kan ya. Nah, para ulama itu membahas bahwasanya ruqyah itu pada dasarnya boleh dan Rasulullah telah mengajarkan ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan ya, mengabdi kepada setan, ada tumbal misalkan dan lain sebagainya, maka itu adalah yang dilarang. Nah, tapi di sini tidak disebutkan apakah semua ruqyah atau ini. Nah, tapi ada hadis lain yang mengatakan la ba'sa birruqyah, kata Rasulullah itu, saya lupa hadisnya, kurang lebih begini. La ba'sa birruqyah ma lam yakun syirkan. Tidak apa-apa seseorang itu melakukan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalam. Misalkan membaca ayat Al-Quran. Kan membaca ayat Al-Quran boleh saja. Dan memang Al-Quran itu adalah syifa, dia adalah obat, penyembuh ya kan, bagi orang-orang yang beriman. Jadi pada dasarnya hukum ruqyah itu boleh. Dan kalau misalkan manusia itu bisa meruqyah dirinya sendiri, ya itu lebih baik kan gitu kan.
Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka ruqyah itu harus jelas. Ruqyah sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Rasulullah. Ada ayat, misalkan diambil dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Itu banyak Rasulullah mengajarkan tentang ruqyah. Ada buku tersendiri. Oke, kemudian Faqoma Ukasah. Kemudian ada seorang sahabat namanya Ukashah bin Muhsin. Nah, ini jadi ada seorang Ukashah ya, ada seorang sahabat dia Ukashah. Kemudian langsung dia berkata, ya Allah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk salah satu dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Maka kata Rasulullah, anta minhum, engkau masuk golongan mereka. Kemudian faqama rajulun akhar, lalu ada orang lain yang berdiri lagi. Dia minta didoakan juga. Maka kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasah, kamu telah didahului Ukasah gitu. Jadi kalau kebaikan itu segera aja. Jadi beruntungnya Ukasah gitu ya. Jadi begitu. Bahkan Ukasha ini saking dari cintanya kepada Rasulullah, ada kisah yang sangat yang menyedihkan sekali. Jadi ketika Rasulullah itu hendak wafat itu, Rasulullah itu meminta untuk ini. Kalau misalkan Rasulullah pernah berbuat jahat, berbuat zalim sedikit pun kepada umatnya itu, pada sahabat-sahabatnya, maka minta untuk dibalas sekarang, jangan di akhirat gitu kan. Maka kata waktu itu sahabat tuh ini diam semua. Diulangi lagi. Terus ternyata nggak ada yang berani gitu kan. Kemudian Ukasha ini bangun. Ya Rasulullah, engkau dulu pernah berbuat zalim kepadaku, katanya. Terus sahabat tuh kaget gitu. Ini kok ada orang kayak gini gitu ya. Kenapa dia kok berani-beraninya ngomong kayak gitu kepada Rasulullah gitu. Kalau memang ada kezaliman, kenapa nggak dimaafkan? Ini kan Rasulullah gitu kan. Terus kata sahabat yang lain, wahai Ukasha, biar saya aja gitu. Kata Ali, kata itu siapa, biar saya aja yang menggantikan. Kamu balas ke saya, jangan balas ke Rasulullah. Jadi betapa para sahabat tuh sangat cinta kepada Rasulullah. Gitu ya. Terus kata Ukasha ini, terus gini kata Rasulullah, oh saya tidak mau. Nah, kata Ukasha gini, terus apa ininya, wahai Ukasha? Terus kata Rasulullah gini dulu, wahai sahabat-sahabatku, kalian diam. Ini adalah tanggung jawab saya. Jadi saya harus dikisos, harus dibalas di dunia. Karena di akhirat itu ya masing-masing akan membawa amalnya. Kalian diam aja, nggak usah ini. Biar Ukasha ini membalas kepada saya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ukasha, kamu berbuat, saya pernah berbuat zalim apa sama kamu? Waktu itu katanya, waktu dalam peperangan ketika engkau hendak meluruskan soft gitu ya, hendak mau sholat kalau hendak salah di peperangan, Rasulullah itu pakai tongkat itu ini apa namanya, perutnya Ukasha itu bukan perutnya, punggungnya itu disodok pakai tongkat gitu ya. Kemudian setelah itu terus kata Rasulullah, kalau begitu panggil Fatimah, kemudian mintakan tongkat itu. Jadi Rasulullah itu minta dikisus pakai tongkat yang sama gitu kan. Diambil tongkatnya, kemudian Fatimah itu kaget gitu kan. Kok ada orang kayak gitu gitu ya. Terus akhirnya setelah itu dibawa tongkatnya ke depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, katanya. Kan dikasih sama Rasulullah tongkatnya. Kemudian kata Rasulullah, kata Ukasha, ya Rasulullah, engkau dulu ketika ketika mendorongku pakai tongkat itu, bajuku dalam keadaan terbuka. Gitu kan. Maka bukalah bajumu. Gitu kan. Jadi sahabat tuh nangis semua gitu ya. Kemudian dibuka baju Rasulullah itu. Kemudian sama saya tidak kuat kalau cerita ini. Kemudian Ukasha itu ini apa namanya, ketika membuka itu diciumlah Rasulullah itu, baunya Rasulullah itu dicium sama Ukasha. Kemudian ya Rasulullah, mana mungkin saya akan mengkisos, bukan gitu kan. Jadi beliau itu malah menciumnya gitu. Maka kata Rasulullah, engkau adalah penghuni surga wahai Ukasha. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Itu tentang kisah dari sahabat Ukasha. Jadi bagaimana beliau ini sangat cinta kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu hendak wafat, ketika minta dikisos kan itu kan. Sebelum wafat itu, jadi Ukasha itu sebenarnya ingin mencium Rasulullah. Gitu. Jadi beliau itu Ukasha ini mencium ini bekas stempel. Jadi Rasulullah itu di sini ada tulisan Khataman Nabiyyin, penutup para nabi gitu kan. Nah, maka stempelnya itu yang dicium sama sahabat Ukasha, dan beliau menangis gitu kan. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau masuk surga.
mereka adalah penghuni surga. Jadi di dunia saja sudah dikabarkan kalau Ukasha itu. Hadis ini muttafaqun alaih, tentang kisah Ukasha. Oh ya, sudah 30 menit. Oke, sedikit qauluhu la yarkun wa la yastarkun. Ay la yarkuna bi ghairihim birruqiyah min al-makruhah. Jadi yang dimaksud adalah la yarkun wa la yastarkun di sini adalah mereka tidak meruqyah orang lain dengan ruqyah al-makruhah, yang dibenci, yang tidak disukai. Wala yatlubuna minal ghair ayyarqahum tawakkulan Allah. Dan mereka tidak meminta untuk diruqyah kepada orang lain karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Farruqyah mubah la karaha. Pada dasarnya ruqyah itu adalah mubah, boleh, la karaha, tidak makruh, tidak dibenci. Idza kana bil Qur'an. Syaratnya ini, yang pertama diambil dari Al-Qur'an, wal adiyah al-ma'rufah, atau diambil daripada doa-doa yang dikenal, ya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang maksur. Maka sebagaimana sabda Rasulullah, la ba'sa birruqiyyi ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada mengandung kesyirikan. Jadi ar-ruqi wal istirqa maka minhu birruqiyil jahiliyah au bima la yu'rafu fa wajaba ijtinabuhu ala sairil muslimin. Kata Imam Al-Qurtubi, yang tidak boleh adalah ruqyah jahiliyah. Jadi ruqyah yang mengandung keleni, mengandung, ya intinya ruqyah mengandung kesyirikan. Itu yang tidak boleh, maka kita harus menghindarinya. Oke, itu tentang materi pada sesi yang pertama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.